Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini kitab Syarah Nasihatul Diniyah halaman 49. Insyaallah di kesempatan ini kita akan mengupas tentang adab dzikir atau tata krama dzikir. Ini halaman 49 Nasihatul Diniyah, 3 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahu wa ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa karamatihi amin ya rabbal alamin. Summa alamu rahimakumullah anna lidzikri adaban wa anna hudural qalbi ma'al lisani halal dzikri huwa ahammuha wa akaduha fa'alaikum bihi fa inna dzakira la yakadu yasilu ila syai'in min fawaidil dzikri wa samratihil maqsudah illa bil huduri. Ketahuilah oleh kalian, ini kalian dari penyusun Al-Habib Abdullah Al-Haddad kepada kita. Semoga kalian dikasih sayangi oleh Allah. Kita alhamdulillah ada doa dari penyusun kitab nih, kitab Nasihatul Diniyah kepada kita. Semoga Allah mengasihi, katanya, amin. Bahwa dalam berzikir, zikir tuh setiap kullu amalin bi ibadatillah bahwa zikrullah. Setiap amal ibadah adalah zikir. Jadi terutama ini zikir yang sifatnya bacaan. Bahwa di dalam melaksanakan zikir ada tata krama, ada etika. Wa anna hudural qalbi ma'al lisani halal dzikri wa ahammuha wa akaduha. Bahwa kehadiran hati dan lisan sinkron, menyatu, konsentrasi antara hati dan lisan pada saat kita berzikir itu huwa ahammuha wa akaduha, itu adalah skala prioritas, hal yang paling penting yang harus diperhatikan. Dan wa akaduha, dan yang perlu diperkuat, paling penting, paling kuat, paling segalanya. Jadi ada konsentrasi antara hati dan lisan, sinkron. Ketika lisan membaca A, maka hati ikut. Ketika lisan membaca bismillah, hati menghayati maknanya. Ini kehadiran hati seperti ini, itu adalah yang paling penting di dalam sholat, di dalam baca Quran, atau di dalam baca tasbih, tahmid, dzikir. Artinya itu lisan berkata, lisan melafalkan, hati itu menghayati maknanya. Itu ya. Oleh karenanya fa'alaikum bihi, waspadai atau peganglah, jalankanlah dzikir yang konsentrasi atau yang sinkron antara hati dan lisan. Fa inna dzakira la yakadu yasilu syai' min fawaidi dzikr wa samratihil maqsudah. Seorang yang melakukan dzikir tidak akan berhenti yasilu syai', menemukan sesuatu, atau akan terus-menerus menemukan sesuatu yang dinamakan manfaat dari dzikir. Jadi sesuatu yang menjadi manfaat dari dzikir akan terus-menerus didapatkan. Buah dari dzikir, hasil dari dzikir, guna manfaat dari dzikir akan ia didapatkan sesuai keinginan dan tujuannya, illa bihuduri, kecuali hanya dengan konsentrasi hati.
Mulut bicara, hati ikut. Mulut ngomong, hati ikut serta. Itu yang ada guna mah. Wa min adabi dzikri, di antara tata krama melaksanakan zikir. Wa min adabi dzikri ayyakuna dzakiru lillahi ala akmalil adabi wa ahsanil hayati zahiran wa batinan. Nomor pertama dari beberapa hal yang menjadi tata krama dalam berzikir adalah ayyakuna dzakir lillahi ala akmali adabi. Seorang yang berzikir hendaknya menggunakan atau melakukan tata krama yang paling sempurna. Wudhu dulu kalau mau zikir, pakai pakaian yang bersih, bila perlu putih, nggak usah baru ya, yang ada yang paling bersih mana gunakan dan pakai. Itu tata krama. Wa ahsanil hayat, bagus, baik dalam berpakaian. Tata kramanya berzikir tuh duduk bersimpuh menghadap kiblat, penuh dengan rendah hati. Apalagi ini di hadapan Allah harus dengan penuh rendah diri. Nah ini tata krama baik secara dohir ataupun secara batin. Kita merasa bersimpuh di hadapan Allah pada saat berzikir adalah menghadap Allah. Di situ sangat hormat, sangat beretika di hadapan Allah. Ini poin pertama dalam hal tata krama zikir. Nomor kedua, wa ayyakuna ala taharatin wa nadafatin tamati. Ketika Anda mau berzikir atau seorang yang hendak berzikir hendaknya memiliki tata krama dalam keadaan bersuci, wudu. Bila perlu sebelum zikir tuh mandi dulu. Mau zikir bu asem gak mandi, ya itu enggak ada tata krama hadirin, enggak ada tata krama sahabat. Makanya bersucilah sebelum melaksanakan zikir. Mandi yang bersih pakai sabun, gosok gigi pakai odol. Mau salat belum gosok gigi, mau sholat belum mandi, mau zikir baca Quran enggak mandi bau. Ini zikir model begini tidak ada tata kramanya. Sayang, kita padahal mau menghadap Allah, kemudian di sisi lain kita tidak ada tata kramanya. Jadi bersuci, membersihkan diri ketika hendak berzikir, artinya ketika hendak beribadah model apa saja, baik sholat, baca Quran dan lain sebagainya, hendaklah dengan bersih suci. Kemudian nomor ketiga, wa ayyakuna fi hali dzakarihi, fi hali dzikrihi, maaf bukan fi hali dzakari, tetapi wa ayyakuna fi hali dzikrihi khashi'an lillahi mu'azzaman li jalalihi mustaqbilan lil qiblati mutrikan sakinal atrofi ka'annahu fi sholat. Hendaknya pada saat berzikir itu khusyuk, ya, semangat, sopan, mengagungkan Allah, menghadap kiblat, menunduk, sakinal atraf, dan juga dari anggota-anggota badan kita tenang. Ini lagi berdoa nih, lagi baca doa nih, tangan begini, ujungnya main-main, ujung-ujung jarinya main, mestinya sakitul atraf. Organ kita, anggota tubuh kita, ujung tangan, ujung jari diem. Ini lagi berdoa ujungnya main, ujung jari tangannya main-main. Itu tidak sopan. Coba aja kita menghadap Allah, ujung jari kita main-main. Nah itu enggak sopan. Sedangkan dalam tata krama, dalam berzikir atau dalam beribadah menghadap Allah, itu harus sakinul atraf. Anggota tubuh kita jangan dijadikan main-main, diam gitu.
ka'annahu fi sholat, jadi diam anggota tubuh dia seolah-olah dalam melaksanakan sholat, konsentrasi khusyuk. Itulah tata krama dzikir. Summa innal matluba minal abdi summa innal matlubi minal abdi an la yazala dzakirallahi fi jami' ahwalihi. Kemudian yang menjadi tujuan daripada seorang manusia, seorang hamba yang berzikir, jadikanlah alla yazala dzakirallah, bahwa di setiap hari, di setiap kesempatan kita jangan berhenti selalu zikir kepada Allah. Di setiap jami' ahwalihi wa ala dawami aqati, di setiap gerak perilaku dan di setiap waktu kita, kesempatan kita, gunakanlah kita berzikir. Gunakanlah waktu-waktu kita untuk menyembah kepada Allah, baik itu dengan membaca tasbih, tahmid, sholawat, bahkan sholawat lebih bebas, sambil berdiri pun sholawat itu masih bisa. Kalau baca Quran, tasbih, dzikir itu etikanya mesti duduk, tapi kalau baca sholawat bisa sambil berdiri, ya bisa sambil berdiri. Nah ini sholawat itu bisa sambil berdiri. Kenapa? Karena yang dilihat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin yang berbahagia, kawan-kawan sahabat semua, berzikirlah dengan etika, dan kemudian baca sholawat masih bisa di saat berdiri, saat di kendaraan. Tapi kalau baca zikir seperti pada umumnya, baca Quran umumnya mestinya duduk, jangan baca Quran sambil jalan. Ada orang naik angkutan umum, naik bus, baca Quran sampai berdiri, itu nggak ada tata keramanya. Baca Quran tuh ngomong di depan Allah, di hadapan Allah. Masa ngomong di hadapan Allah berdiri, duduk gitu. Ada kiblat. Pain amkanahu dawam ala hadal bab ala tidak karena minat tahara wal istiqbal ghaira fi dawami ahwalihi kama wasanu arbabil khalwa. Begitu. Jadi ketika memungkinkan kita melaksanakan dzikir dalam keadaan selamanya, setiap waktu kesempatan kita berzikir sesuai tata krama yang ditekankan, yang diperintahkan dalam berzikir yang telah kami sebutkan di sini, kitab Nasoihud Diniyah halaman 50, minat tahara wal istiqbal, baik itu tata krama dalam bersuci, menggunakan bersuci dulu sebelum dzikir, menghadap kiblat dalam berzikir, khusyuk dan lain sebagainya di setiap keadaan kita, di setiap kesempatan kita, sebagaimana perbuatan arbabul khalwah, orang-orang yang suka mengasingkan diri, orang yang suka beribadah, mengasingkan diri makhluk, teguh mengisi kehidupan dalam beribadah kepada Allah. Jadi meskipun kita berada di tengah masyarakat, tetapi hati kita selalu korek, selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai dzikir, sehingga akan mendapatkan nilai keberkahan, baik berkah dalam hidupnya, juga berkah kelak di akhiratnya, dunia dan akhirat. Semoga saja hal ini bermanfaat kepada saya sendiri, juga kepada hari semua dan yang mendengarkan bahasan kitab Nasyidin ini pada hari Minggu 30 September 2012. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehehe.